Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Fedik Slaban dari kelas L1 dengan ujung NIM 051. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai cara pengolahan suhu permukaan laut dan juga klorofil A. Jadi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai SST dan juga klorofil. Jadi pada video kali ini nantinya kita akan menggunakan data yang namanya itu MODIS atau Moderate Resolution Image Spectroradiometer. Jadi MODIS ini merupakan salah satu sensor satelit yang paling banyak digunakan untuk memantau kondisi di perairan secara global. Jadi nanti di si surface temperature ini sendiri atau di SST, akomodis ini SST dihitung menggunakan kanal inframerah thermal. Sedangkan pada klorofil A itu akomodis mendeteksi konsentrasi klorofil A melalui pantulan cahaya pada spektrum biru dan hijau pada permukaan laut. Mungkin langsung saja kita masuk ke video pengolahan. Pertama kita buka terlebih dahulu Ocean Color, kita ketikkan di Microsoft kita atau kolom pencariannya Ocean Color. Kemudian kita pilih yang pada baris pertama ini, kita klik. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa scroll ke bawah. Di sini kita tekan yang Launch Ocean Color level 3 dan 4. Nah, pada produknya ini kita ganti, kita pilih menjadi SST, si surface temperature, kemudian periodenya kita pilih yang monthly, dan juga resolusinya kita pilih yang 9 km. Mengapa kita pilih yang 9 km? Dikarenakan kita mau melihat jangkauan lebih luas suhu di permukaan laut tersebut. Kemudian kita start date-nya ini kita ganti, kita pilih saja pada tahun 2024 di bulan November, misalnya di tanggal 1. Untuk end date-nya ini kita akan buat di 1 bulan saja, yaitu kita buat juga tahun 2024 di bulan November di tanggal 30. Jika sudah, kita bisa ke ekstrak download data. Nah, di sini pada periode ini tipenya kita centang semuanya ketiga type ini. Kemudian jika sudah kita bisa pergi ke download. Nah, nanti akan muncul link seperti ini. Pada kolom yang kedua ini bisa kita salin CTRL plus C, kemudian kita tambahkan lagi jendela yang baru, kita tempel. Nah, sini akan langsung otomatis terdownload datanya. Nih. Oke, jika sudah kita bisa kembali lagi. Di sini kita ganti menjadi klorofil. Ini bisa kita ganti menjadi klorofil. Langkahnya itu sama, periodenya kita pilih yang monthly, resolutionnya yang 4, kemudian ini masih tetap ekstrak data. Ini kita centang tiga-tiganya, kemudian kita tinggal download. Ini kita salin yang pada kolom yang kedua. Dan ini langsung terdownload.
Oke, jika sudah, kita bisa buka Sidas kita. Jika sudah buka Sidas, kita pilih ke file di sudut atas kiri, kemudian pilih yang open product. Nah, di sini kita masukkan data yang telah kita download tadi. Ini ada chlorophyll dan juga SST. Terlebih dahulu kita masukkan yang SST, kita open. Nah, di sini ada tanda plus, bisa kita tekan tanda plusnya. Kemudian kita pilih yang brand. Nah, di sini ada bagian SST, kita klik 2 kali. Dia akan otomatis terbuka. Nah, jika sudah, kita pergi lagi ke file, kemudian pilih open product. Di sini kita akan membuka yang chlorophyll A-nya. Jika sudah, kita tekan lagi yang tanda plus, pilih yang band, kemudian chlorophyll A. Nah, kita pergi ke Windows, kemudian pilih yang tile horizontally. Ini kita hapus dulu. Nah, ini sudah berbagi layar antara STL dan juga chlorophyll A. Caranya kita pertama yang SST, ini kursornya sebelah kiri, kita bisa gerakkan, kita pilih bagian Indonesia, kita zoom, semisal kita ambil di pulau sini, ya, kita ambil di pulau sini. Begitu juga sama dengan chlorophyll A, kita zoom di bagian Indonesia. Aduh. Oke, jika sudah, kita bisa lakukan rectangle. Kita pilih yang rectangle ini, kita rectangle misalnya di bagian sini. Oke, begitu juga di bagian chlorophyll, kita lakukan rectangle juga. Nah, jika sudah, kembali lagi ke bagian SST. Sini kita klik kanan, kemudian pilih yang export max pixel. Di bagian select max ini kita ganti menjadi geometri. Kemudian kita oke kan. Setelah itu ini kita centang ketiganya, kemudian kita pilih write to file. Nah, di sini akan otomatis terbawa ke bagian penyimpanan. Di sini kita ganti namanya Sidas SST. Di sini menyesuaikan namanya, cuman saya biar mudah saya ganti namanya menjadi Sidas SST. Kita save. Di bagian chlorophyll A-nya ini juga kita klik kanan, export max pixel, kita centang ketiganya, pilih write to file. Ini kita ganti namanya Sidas chlorophyll, CAL. Kemudian kita save. Ini kita bisa cari datanya tadi. Kita drag satu-satu. Pertama sekali itu yang Sidas SST. Oke, jadi ini tampilan awalnya. Di sini kita akan membersihkan yang tidak penting.
Di sini kita hanya mengambil data yang longitude, latitude, dan juga nilai SST-nya. Oke, selanjutnya itu pada nilai yang SST ini kita akan lakukan filter. Pada bagian yang tanda panah ke bawah ini kita tekan, kemudian di search-nya ini kita ketikkan NaN, dan kita oke. Kemudian kita hapus semua datanya yang ada NaN-nya. Kita oke. Kemudian klik panah ini lagi. Pada bagian search ini kita pilih yang select all. Kita oke. Nah, jadi kita sudah berhasil menghapus data yang NaN-nya. Jadi data NaN itu merupakan data nilai errornya. Jika sudah, kita pergi ke file, kemudian save as. Kita pilih yang txt. Kita save. Selanjutnya kita akan ngedrag lagi data yang satunya. Data dari CHL-nya. Oke, seperti tadi, ini kita rapikan dulu datanya. Kita delete. Jika sudah, kita simpan lagi. Formatnya sama, txt. Habis dari Excel, baru kita masuk ke ArcGIS. Oke, kita masuk ke ArcGIS, kita pilih file, kemudian add data. Di sini kita masukkan terlebih dahulu SHP Indonya, yaitu itgabu 2010 SHP. Setelah kita tambahkan itgabunya, kita bisa pergi ke file, kemudian add data, add exe data. Di sini kita buka file yang telah kita buat dari Excel tadi sebelumnya. Kita masukkan dulu yang ini, yaitu yang si
SPL-nya tadi. Nah, sini untuk X itu longitude, Y-nya itu latitude, dan yang Z-nya ini kita pilih SST. Kemudian di sini kita pilih WGS 984, oke, kemudian kita oke kan. Oke, selanjutnya kita pergi lagi ke file, kemudian add data, add XC data, kita masukkan yang data CHL. Di bagian jet field-nya ini kita pilih yang color A, chlorophyll A, kemudian WGS 984 dan oke. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini saya mengambil pulau kajiannya itu di Pulau Macan. Oke, kita cari IDW, pilihan spesial analis, kemudian pada inputnya ini kita pilih yang SST terlebih dahulu, kemudian digit value-nya kita masukkan yang SST, kemudian output rasternya kita kasih namanya itu IDW SPL, save, dan oke. Nah, di sini kita bisa klik kanan pada IDW-nya, pilih properties. Kemudian ini kita pilih warnanya yang merah ke hijau. Ini kita klik kanan, kemudian flip color dan oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada bagian bawah airnya di sini itu bisa dibilang itu rendah di angka 29 sampai 28. Tapi pada bagian lebih ke arah tenggaranya lagi, sudut tenggara, itu justru suhu perairannya itu lebih meningkat atau yang berada di suhu tertinggi, yaitu bisa berkisar antara 30. Oke, nah kita selanjutnya itu kita klik lagi, kita ketik IDW, kemudian pada inputnya itu kita pilih yang CHL, digit value-nya kita pilih yang color A, bagian output rasternya ini kita save IDW CHL, kemudian kita save dan oke. Kita tunggu. Nah, ini untuk yang IDW CHL-nya. Di sini pada IDW CHL-nya kita klik kanan, kemudian pilih properties. Dan di sini kita langsung klik kanan, pilih flip color, kemudian kita oke kan. Nah, di sini bisa terlihat klorofil yang terkandung di perairan Macan ini pada bagian sudut kanan atau di bagian arah timur itu bisa dibilang klorofilnya itu rendah, bahkan tidak ada sama sekali terdapat klorofil A. Berbeda dengan di daerah bagian barat itu bervariasi, bisa dilihat ini warnanya ada yang dari 0,35 dan juga pada bagian atas sebelah kiri sebelah barat ini bisa terlihat kandungan klorofilnya itu lebih banyak di sini karena dia direpresentasikan warnanya hijau sekitar 0,8 sampai 0,9 hingga 1,08. Oke, jadi itu untuk yang IDW, IDW bagian klorofil dan juga IDW bagian SPL. Baik, di sini saya akan melanjutkan videonya yaitu mengenai jet PPI. Jadi untuk caranya itu merupakan lanjutan dari SPL dan CL tadi. Di bagian Windows kita klik pilih search, kemudian kita ketikkan yang namanya kontur. Pilih yang kontur spasial analis. Di bagian input raster pertama sekali kita masukkan yang SPL terlebih dahulu, suhu permukaan laut. Kemudian di bagian kontur intervalnya itu SST itu memiliki nilai 0,5, sedangkan base konturnya itu nilai 25.
kemudian output rasternya ini bisa kita simpan kontur SPL, kita save, kemudian kita oke kan. Oke, ini untuk kontur dari SPL-nya. Selanjutnya itu kita pilih lagi kontur spesial analis. Kemudian input rasternya kita masukkan sekarang yang klorofil. Kemudian kontur interval klorofil itu sendiri nilainya 0,5 dan di base konturnya itu nilainya 0,2. Kemudian kita oke. Nah, ini untuk kontur CHL-nya, HCL-nya dan juga dengan SPL-nya itu sudah kelihatan. Oke, selanjutnya itu kita pilih editor, kemudian kita start editing. Di sini kita pilih yang SPL terlebih dahulu. Jika sudah, di bagian SPL-nya ini kita klik kanan, kemudian open attribute table. Di sini pada table option kita pilih select by attribute. Nah, di sini kita klik kontur 2 kali, kemudian lebih dari, kita tulis ketikkan 32, kemudian kita apply. Nah, sudah, ini bisa kita langsung close. Selanjutnya itu kita pergi ke editor, kemudian save edit, dan juga editor lagi, kita stop edit. Oke, selanjutnya kita akan membuatnya pada klorofil. Kita pilih editor, kemudian start editing. Sini kita pilih yang klorofil CHL. Kemudian kita oke kan. Ini kita klik, kemudian klik kanan, pilih properties. Maaf, kita klik kanan, pilih open attribute table. Pada bagian table option kita pilih select by attribute. Ini kita klik 2 kali kontur, kemudian lebih dari 2. Kita apply. Nah, kan sudah, kita close saja ini. Kemudian pilih lagi editor, pilih save edit, kemudian stop edit. Oke, selanjutnya itu kita pergi ke geoprocessing, kemudian intersect. Nah, di input feature-nya kita masukkan yang SPL dan juga klorofil. Kemudian kita scroll ke bawah. Di bagian outputnya ini kita pilih yang poin. Kemudian kita ganti namanya. Jika sudah, kita oke kan. Ya, processing, intersect, kontur SPL dan juga CHL. Sini bagian outputnya ini kita pilih yang poin, kemudian kita tekan.
Jika sudah pada kontur tadinya ini, kita klik kanan, kemudian tampilannya akan seperti ini. Pada tipe propertiesnya kita pilih yang karakter marker simbol, dan fontnya ini kita pilih yang S3 environment and icon. Nah, di sini kita pilihlah simbol ikan, kemudian warnanya ini bisa kita sesuaikan warna merah. Ini kita perbesar aja, kan nanti bakal mau dikecilkan. Kemudian tinggal oke, dan oke. Nah, ini karena ikannya tidak kelihatan di mana, jadi ini kita langsung lanjut. Kita pilih ini, kita pilih add base map. Nah, di sini kita pilih yang imaginary dan kita add. Kita tunggu. Oke, ini telah selesai untuk pengolahan ZPPI-nya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil pada ketiga materi itu SPL, chlorophyll dan juga ZPPI, yaitu di mana kita tadi menggunakan data di bagian SPL dan chlorophyll A itu menggunakan data MODIS. Kemudian pada di bagian ZPPI itu adalah lanjutannya tadi. Di ZPPI itu kita juga tadi membuat yaitu yang namanya kontur. Di mana konturnya itu sendiri berfungsi untuk sebagai menampilkan tempat potensi penangkapan ikan yang ada di pulau kajian tersebut. Nah, di mana tadi ZPPI itu merupakan hasil analisis gabungan dari beberapa parameter oceanografi, yaitu yang tadi SST atau suhu permukaan laut dan juga chlorophyll A, untuk menentukan seberapa besar potensi lokasi penangkapan ikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kesimpulannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.